Assalamualaikum Sobat River, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang 7 tips untuk sobat yang ingin memulai hobi akuarium laut. 7 tips ini menurut saya sangat penting karena ini akan menentukan sampai sejauh mana antusiasme keinginan sobat dalam menekuni hobi ini. Seringkali saya menemukan di Facebook atau di media sosial yang lain calon-calon river yang kebingungan dalam menentukan arah apa yang akan dilakukan ketika mereka akan memulai di hobi akuarium laut ini. Kebingungan karena tidak ada patokan atau acuan apa yang harus dilakukan sebelumnya. Nah, di sini saya akan coba jabarkan satu persatu hal penting apa saja yang harus sobat siapkan sebelum memulai di hobi akuarium laut. Untuk yang pertama, seperti apapun halnya ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang baru, kita akan melakukan atau membuat sesuatu yang baru, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Bisa kita bayangkan jika kita akan membuat sebuah rumah, lalu kita tidak mempunyai dasar keilmuannya, kira-kira bagaimana seperti hasilnya? Nah, seperti itulah apa yang akan kita lakukan ketika kita akan memulai hobi akuarium laut ini. Kita harus banyak melakukan research, harus banyak membaca, harus banyak mencari informasi, menggali informasi tentang minimal hal-hal dasar apa saja yang harus disiapkan untuk memulai hobi akuarium laut ini. Karena jika kita memulai sesuatu, kita membuat sesuatu tanpa kita akan mengetahui ilmunya, hasilnya pun dijamin tidak akan maksimal. Nanti di tengah jalan ketika memulai atau menemui suatu kebuntuan, itu akan membuat kita menjadi lebih bingung, membuat kita menjadi lebih cepat bosan, dan akhirnya banyak river-river yang pensiun atau berhenti menekuni hobi ini sebelum jangka waktunya mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Oleh karena itu, saya sarankan untuk para sobat yang ingin memulai hobi ini, perdalam kembali ilmunya dengan cara banyak membaca, dan kita bisa sharing di sana ketika akan memulai hobi ini atau bahkan ketika nanti kita ada masalah ke depannya. Jadi banyak membaca karena itu adalah dasar dari apa yang akan sobat lakukan ke depannya. Untuk yang nomor 2 ini adalah tentukan jenis atau akuarium seperti apa yang ingin sobat pelihara. Setelah kita mengetahui, mengupgrade tentang knowledge kita tadi di poin pertama, penting di sini untuk sobat menentukan sobat ingin memelihara jenis koral seperti apa. Apakah misalkan sobat ingin memelihara SPS Reef Tank, lalu LPS Reef Tank, atau bahkan Softies, atau bahkan ada yang mungkin hanya ingin memelihara ikan saja. Nah, di sini sobat harus bisa menentukan ke arah mana akuarium sobat ini. Karena nanti berhubungan dengan poin nomor 3 nanti yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, jika misalkan sobat sudah banyak membaca di forum-forum, oh misalkan sudah terbayang saya ingin memiliki akuarium seperti ini. Nah, sobat tentukan, lalu sobat cari informasi tentang jenis akuarium seperti itu, misalkan SPS Reef Tank. Nah, banyak cari informasi tentang alat-alat apa saja yang nanti diperlukan. Nah, karena jika kita sudah menentukan jenis akuarium atau koral seperti apa yang ingin kita pelihara, kita bisa akan lebih fokus ke cara perawatannya, lalu alat-alat apa saja yang diperlukannya, sehingga nanti fokus kita tidak melebar ke mana-mana. Oleh karena itu penting di sini untuk menentukan arah biota seperti apa yang akan sobat pelihara. Untuk yang nomor 3 yaitu tentukan budget yang akan sobat keluarkan. Nah, setelah kita mengupgrade knowledge kita, lalu kita sudah menentukan arah akuarium kita mau kemana, kita tentukan budget yang rela kita keluarkan untuk hobi ini. Untuk budget yang akan dikeluarkan itu nanti tergantung dari besar kecil akuarium yang akan kita buat. Banyak orang yang mengatakan bahwa untuk pemula itu lebih baik minimal 1,20 meter ke atas untuk ukuran akuariumnya. Memang, untuk akuarium besar otomatis parameter lebih mudah untuk dikontrol dibandingkan dengan akuarium yang lebih kecil. Tetapi yang perlu diingat di sini bahwa semakin besar akuarium, maka biaya yang dikeluarkan pun akan semakin besar. Baik dari biaya peralatan, biaya listrik, biaya untuk mengisi biotanya, biaya maintain, aditif, dan yang lain-lain. Tentu saja ini menjadi kendala untuk beberapa river yang memang dana atau budgetnya terbatas. Tapi dengan aturan yang nomor 1 tadi bahwa kita harus terus mengupdate knowledge kita, itu tidak akan menjadi kendala sebetulnya apakah nanti akuariumnya besar atau kecil, karena jika kita sudah menguasai ilmunya, mau besar atau kecil pun itu tidak akan jadi masalah. Jadi tentukan budget dengan sangat bijak menurut dengan kemampuan sobat semua. Lalu untuk yang keempat, itu pilihlah equipment yang berkualitas. Setelah sobat melakukan research lalu menentukan budget, saatnya di sini adalah memilih equipment akuarium yang memang berkualitas dan cocok dengan budget yang telah ditentukan. Nah, untuk pemilihan equipment ini saya sarankan memang yang harus benar berkualitas, karena hobi yang kita tekuni ini kan bukan hanya berusia 1 atau 2 bulan ya, tapi untuk bertahun-tahun ke depan. Jadi carilah review dari alat-alat yang memang akan sobat beli di internet atau dari media sosial. Cari memang equipment yang daya tahannya lama, lalu fungsi dan kegunaannya cocok dengan akuarium yang memang nanti akan sobat gunakan. Nah, disinilah pentingnya memilih equipment yang berkualitas, karena itu akan menghemat banyak uang di kemudian hari. Karena jika sobat salah atau asal membeli barang, itu kemudian nanti menyesal, itu akan dijual dengan kerugian yang cukup banyak juga. Oleh karena itu, pilih equipment yang baik di awal, supaya nanti di tengah-tengah kita tidak harus menggonta-ganti equipment tersebut dengan kendala rusak atau menyesal ataupun yang lainnya.
Untuk yang nomor 5 yaitu carilah reef tank yang bisa dijadikan panutan. Jadi jika sobat lagi berselancar di forum misalkan mencari informasi tentang akuarium laut lalu menemukan satu reef tank yang memang menjadi perhatian dan kita suka gitu. Jadikan tank itu menjadi panutan kita lalu ikuti step-stepnya bagaimana yang membuat akuarium tersebut sehingga menjadi seperti itu. Apakah itu bisa masuk dengan budget kita atau rencana kita seperti apa? Nah, jika memang itu sesuai dengan budget dan yang lainnya, ikuti jurnalnya dan ikuti setiap langkah-langkah yang dia perbuat. Jadi ibaratnya kita copy paste lah. Walaupun nanti hasilnya tidak akan sama, tapi garis besar cara dia merawat akuariumnya seperti apa kita sudah bisa ambil ilmunya. Nah, dari sana kita bisa mempunyai gambaran apa-apa yang harus kita lakukan untuk membangun reef tank seperti yang kita inginkan. Untuk tips yang keenam yaitu sabar. Kenapa sabar? Karena sabar adalah kunci utama dalam bermain di hobi akuarium laut ini. Sekarang kita kan sudah menentukan arah akuarium kita seperti apa. Lalu budget pun sudah ada. Nah, ketika kita memulai sesuatu yang baru kan kita maunya itu buru-buru langsung mengeksekusi rencana yang sudah kita buat gitu. Nah, disinilah ujian pertama dari sobat dimulai. Jadi, sabarlah sampai beberapa waktu lagi sampai kita memang sudah benar-benar yakin apa yang akan kita lakukan. Cari informasi lagi. Nah, untuk tips mencari informasi di internet itu sebetulnya mudah karena kalau kita lihat di Facebook atau di forum, itu banyak orang-orang yang berpendapat tentang hobi ini, baik yang A, B, ataupun yang C. Sebenarnya tidak ada yang salah dari apa yang mereka kemukakan, karena ada berbagai macam jalan untuk mencapai kesuksesan di hobi ini. Nah, untuk membedakannya, apakah omongan si A ini betul, si B ini betul, atau si C yang betul, bisa kita lihat dari akuarium yang mereka punyai. Jika si A misalkan berteori dengan sangat elok, dengan sangat bagus, bahasanya masuk akal, kita lihat akuariumnya kurang bagus, berarti kan apa yang dia ucapkan itu hanya sekedar teori saja. Karena dia hanya bisa pintar dalam memberikan saran ke orang lain, sedangkan saran itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri. Nah, cara mudahnya seperti itu. Jika ada orang yang berdebat tentang suatu hal, cukup kita tanyakan, lihat saja akuariumnya seperti apa. Jika memang bagus dan memang layak untuk dipuji, berarti memang dia orangnya yang kompeten. Nah, carilah ilmu dari orang yang seperti itu. Karena sebetulnya untuk reef tank itu, jika reef tank yang bagus itu hanya 10% dari apa yang kita lihat. 90%-nya itu adalah pengalaman yang harus kita gali dari user yang mempunyainya. Pengalaman-pengalaman seperti salah memilih equipment misalkan, salah dalam memberikan dosing, lalu salah dalam memberikan pakan, atau banyak hal-hal yang sebetulnya bisa kita gali. Karena suatu reef tank yang bagus itu akan berbanding lurus dengan pengetahuan dari ownernya. Karena sebetulnya dia bisa menjabarkan apa yang diketahuinya dan dieksekusi dengan hasil yang sangat sempurna. Dan orang yang punya akuarium bagus juga pasti tahu banyak informasi dan apa saja tantangan yang telah dia hadapi atau yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Dan untuk sampai ke level tersebut memang tidak bisa dicapai dengan hanya sekedar teori ya, tapi harus dicapai dengan pengalaman yang mungkin sangat panjang. Kalau kita lihat di reef to reef .com itu banyak akuarium-akuarium yang sangat bagus. Dan kalau misalkan kita tanya itu pengalamannya mungkin sudah sampai 3, 4 tahun, 5 tahun, ada bahkan yang sampai puluhan tahun. Nah, oleh karena itu jangan sampai sobat salah mengambil informasi dari orang-orang yang memang tidak kompeten di dalam hobi ini. Nah, untuk yang terakhir yaitu sediakan waktu. Kita harus rela menyisihkan waktu kita untuk fokus di dalam hobi ini. Karena yang pertama hobi ini tidak murah, lalu yang kedua hobi ini juga memang harus diperhatikan. Kita harus mengkomunikasikannya dengan orang-orang terdekat kita karena mungkin selama kita menjalani hobi ini fokus kita 90% akan tumpah ke akuarium laut ini dan mungkin 10% untuk hal yang lainnya. Ya mungkin semoga sobat tidak seperti itu ya, karena apa yang saya rasakan memang seperti itu. Kalau ketika kita memulai hobi ini fokus kita semua langsung tumpah ke sini karena dari segi penyiapan equipment, berburu biota dan yang lainnya itu membutuhkan waktu. Belum lagi dengan perencanaan ketika kita memulai atau membangun akuariumnya sendiri. Nah, oleh karena itu kita harus menyediakan waktu baik sebelum akuariumnya itu selesai ataupun nanti sesudah akuariumnya berjalan. Dan itu harus dikomunikasikan dengan orang-orang terdekat kita karena jangan sampai nanti itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, itulah 7 tips bagi sobat yang ingin memulai hobi di dalam akuarium laut ini. Jadi intinya upgrade terus knowledge kita, upgrade terus skill kita dalam menguasai atau bahkan memahami dari karakteristik akuarium laut kita, dan jangan bosan dengan berbagai kegagalan-kegagalan yang mungkin akan dihadapi di kemudian hari, karena dengan kita belajar dari kegagalan tersebut itu akan menjadikan diri kita lebih paham dan akan menjadikan skill kita lebih baik lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan informasi ini berguna. Kita akan bahas lagi mungkin di video berikutnya, dan jika memang sobat baru di channel ini, Di video selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.